Singapura, negara sejuta umat manusia. Apakah terlalu berlebihan? Tidak juga. Berbagai suku bangsa dan latar belakang berkumpul bersama di sana. Ada orang Tionghoa, ada orang India, orang Melayu, orang Serani. Mungkin kamu mengenal Singapura karena patung Merlion, atau juga karena Marina Bay Sands dan Universal Studios. Bisa jadi kamu tahu Singapura karena pernah jalan-jalan atau menikmati kulinernya. Namun, apakah kamu pernah terpikir suatu hari akan menempuh pendidikan tinggi di negara ini? Singapura boleh jadi wilayahnya lebih kecil dari kota Jakarta. Boleh jadi negara ini tidak punya sumber daya alam sendiri. Namun, dua universitas jagoan di Singapura, yaitu Nanyang Technological University dan National University of Singapore, menduduki peringkat ke-11 pada QS World University Rankings 2020. Selain itu, lokasinya yang dekat dengan budaya yang tidak berbeda jauh dengan Indonesia menjadi salah satu pertimbangan bagi mahasiswa yang ingin kuliah di luar negeri, tapi masih sering kangen dengan rumah dan tidak ingin mengalami gegar budaya. Penasaran dengan negara kecil berkelas dunia ini? Mari simak kisah Pai dengan dua orang teman kita yang pernah dan sedang menempuh pendidikan di The Little Red Dot. Halo, namanya Andrian. Sekarang tahun ketiga di NTU juga sama kayak Janet. Jurusan elektro, kalau di sini sebutannya Electrical and Electronic Engineering. Ya, walaupun title-nya elektro, cuman kita juga belajar banyak hal selain elektro. Misalnya software kita juga belajar. Terus di sini kita juga bisa ambil modul-modul lain selain yang berhubungan sama jurusan kita. Ya, perkenalkan, nama saya Janet. Saya alumni dari NTU, baru saja lulus Class of 2020 ya. Dan sekarang kerja di salah satu perusahaan like software house, I think ya. So kayak aku lulusan chemistry, tapi I think untuk masalah pekerjaan ya apapun yang ada ya kita jalani. Oh, halo teman-teman, terima kasih sudah bergabung di Pai, podcast yang ya kalian tahu lah ya. Sebelum ke pertanyaan yang lebih dalam, mau tanya dulu, kenapa sih kalian mau kuliah di Singapura? Padahal Indonesia sendiri juga banyak universitas yang bagus, seperti UI, ITB, IPB, Unika Atmajaya, BINUS, UM... Nggak usah deh. Ya, yang pertamanya sih karena kan Singapura tuh terkenal lah kayak one of the like world class education gitu loh. Jadi daripada kita misalnya keluar negeri yang mungkin kurang terkenal atau gimana, I think kayak education supposed to be the best investment. Jadi investasi untuk hidup juga kan. Jadi kenapa kita nggak choose the best gitu. Dan ya dengan lokasi misalnya rumah di Indonesia dan Singapura juga dekat gitu kan, jadi itu juga nilai plus lah gitu kan, jadi why not. Kalau kamu mau bandingin Rika ya itu mungkin ya pasti masih lebih di atas lah, tapi kayak dengan like convenience as well, kayak lebih dekat dan juga budayanya juga masih lebih mirip lah gitu daripada kalau kayak US you have to like assimilate to like quite a different culture kayak Western culture gitu. Oke, jadi gue itu waktu masih di SMA gue ada kayak semacam kepikiran nanti kira-kira kuliahnya mau jurusan apa atau bidang apa gitu. Nah, jangan salah di Indo juga banyak banget yang bagus ya, contohnya PTN kayak ITB, UI itu bagus-bagus juga. Secara kualitas gue bilang itu oke banget juga lah. Tapi dari yang gue lihat itu di Singapura itu opportunity-nya oke banget. Jadi itu alasan utama gue jadinya pilih di Singapura. Karena kalau dibandingin secara pelajaran, to be honest, menurut gue pelajaran di Singapura sama pelajaran di ITB, pelajaran di PTN top di Indo juga mungkin bedanya nggak jauh. Kita juga banyak belajar materi-materi yang sama.
Tapi dari apa yang gue ngalamin, pengalaman gue di sini tuh opportunity-nya banyak lah. Contohnya internship, misalnya nyari magang kerja gitu. Di sini kan mungkin market pekerjaan kan beda kan ya. Kalau buat bidang gue secara spesifik itu di sini marketnya lebih oke. Habis itu di sini juga kayak banyak klub-klub yang misalnya klub buat garage gitu atau enggak klub buat bikin macam-macam lah. Terus di sini juga sekolahnya lumayan ngedukung gitu. Kalau misalnya ada klub yang misalnya butuh lab, nanti sekolah kalau sesuai sama visi misi mereka juga mereka bakal kasih biaya, kasih fasilitas gitu. Jadi menurut gua itu salah satu alasan utama, opportunity-nya bagus. Terus kenapa Singapura? Itu karena lumayan dekat sama Indo ya kan, cuma 2 jam terbang nyampe kan. Ya, habis itu ya kalau misalnya US kan jauh banget kan ya, terus secara biayanya juga tinggi banget. Ya Singapura juga tinggi lah, cuman seenggaknya masih manageable lah. Manageable ya? Terus sama kayak Jana juga budaya ya. Oke, jadi sepertinya salah satu faktor yang membuat kalian memilih Singapura adalah karena walaupun tergolong luar negeri, tetapi jaraknya lumayan dekat. Tapi, ada nggak sih perasaan kangen ketika kalian kuliah di negara orang? Ya pasti ada lah, karena dimana ya kita baru pertama kali keluar dari rumah, terus juga bukan yang kayak keluar kota tapi langsung keluar negeri gitu kan, dan adapt to different, ya walaupun mirip tapi pasti ada differences lah in culture. Terus juga new environment, new friends, pokoknya everything is new gitu. Jadi kayak kita mah benar-benar keluar dari comfort zone kita gitu. Which is kadang memang lumayan, ya pasti ada challenges-nya lah gitu. Dan kadang kalau kita punya suatu kayak comfort in our place gitu, itu kayak membantu sekali, tapi kan kayak nggak ada, jadi kadang kayak kangen ke rumah itu pasti. Jadi ceritanya tuh pertama kali ke Singapura ya kan lumayan beda kan ya. Terus karena personally menurut gua, ini Singapura lumayan keren juga. Jadi minggu pertama di sini tuh kayak fun-fun aja gitu. Minggu pertama. Nah, habis itu setelah habisin waktu di sini berapa lama mulai kangen lah. Apalagi kan gara-gara belakangan kan, gara-gara pandemi COVID, jadi kita kan essentially kekurung di sini, nggak bisa balik. Itu kerasa banget jadinya. Kerasa mungkin kangen makanan Indo lah, kangen keluarga di Indo, kangen teman-teman Indo. Bukan kangen band ya? Bukan. Cuman ya menurut gua itu normal aja, karena dari yang gua tahu semua orang di sini juga pasti kangen lah sama Indo lah. Cuman ya kalau kita kuliah ke luar negeri ya itu salah satu hal yang kita mesti hadapin lah, karena nggak ada pilihan lain kan. Menurut gua karena kita di Singapura, masalah ini tuh bukan masalah yang besar banget buat kita, karena pulang ke Indo kan deket kan, cuma 2 jam nyampe kan. Jadi kadang-kadang gue bayangin orang-orang yang kuliah misalnya di US gitu, itu kan jauh banget lah. Pasti mereka pulangnya juga lebih jarang, jadi pasti untuk mereka lebih kerasa lah. Hal paling mendasar, bagaimana menurut kalian biaya hidup sebagai seorang mahasiswa Indonesia di Singapura? Biasa saja? Atau lebih tinggi? Atau ada sesuatu yang menarik tentang living cost di negara ini? Kalau lebih murah, kan pasti nggak mungkin lah ya. Sesuatu yang menarik. Sebenarnya sih ya karena kita uninya di NTU ya. Kita kan kuliah di NTU, Andrian sama aku ini. NTU itu sebenarnya lumayan affordable lah untuk housing. Kamu tinggal di dorm atau enggak makan juga kan di kantin gitu. It's like compared to the rest of Singapore gitu loh, kayak dibandingin sama kalau kita keluar dari NTU ya itu lebih affordable, dan I think kayaknya lumayan mirip kalau misalnya kuliah di Indo tapi mungkin big cities gitu loh. Karena kayak misalnya I think dorm itu kan sekarang kalau nggak salah 300-an ya per bulan. I think kayak kalau di Jakarta juga ngekos juga hampir segitu gitu. Jadi I think
still okay gitu. Tapi ya maksudnya Singapura, kalau aku sih kayak membayangkannya biasanya Singapura tuh ya mirip-mirip kayak Jakarta lah harganya. Oh, mirip-mirip Tapi ya? kalau misalnya kalian kalau kuliah yang di Indo, in a sense like misalnya di Jogja atau mungkin di mana gitu kan, itu ya mungkin lebih sama makan sih. Kalau yang lain ya mungkin ada bedanya. Kita kan tinggalnya di dalam kampus kan, jadi di dalam kampus itu ada dormitory lah, ada terus banyak juga orang yang tinggal di dalam sini. Terus di dalam, karena kita tinggal dalam kampus, untuk biaya dormitory sendiri itu lumayan murah dibandingin yang luar. Itu sama kayak yang tadi Janet udah bilang, sekitar 300-an Singapura dolar. Itu kan kalau di per bulan atau per tahun itu? Ya 3 juta lebih ya. Per bulan. Per bulan. Sorry, per bulan. Okay. Ya, itu lumayan mirip sama harga kos di Indo lah ya. Cuman sekali kita keluar kampus itu pasti harganya jauh lebih tinggi. Oh. Ya. Ya. Kayak Indonesia itu sih. Kalau misalnya, kan aku kan udah keluar dari lagi apa sih kayak sebenarnya rent unit sih sama teman-teman. Tapi kayak biasanya itu bisa sekitar, yang paling murah sih setauku mungkin I think 500-an up gitu. Untuk kayak mungkin double room, single room, tapi tergantung tempatnya juga sih. Jadi 300 tuh udah affordable banget lah gitu. Kayak di luaran tuh nggak bisa dapat segitu. Oke. Ini yang 300 per bulan ini double room ya. Jadi ada roommate satu gitu. Bisa janjian roommate-nya siapa. Jadi enak. Kalau misalnya mau privacy, mau single room bisa, ada juga. Cuman ya jelas lebih mahal gitu. Terus ini kita dormnya itu ada dorm yang dalam tanda kutip biasa aja, yang lumayan nyaman, tapi oke aja, kayak nggak ada yang spesial banget gitu. Ada juga dorm yang lebih modern gitu, yang istilahnya lebih cakep lah. Nah itu lebih mahal dikit lah, mungkin 400-an ke atas untuk yang single room. Ya. Lebih mahal itu biaya tinggal. Kalau biaya makan, personally gue ngabisin sekitar $10, 8-10 dolar per hari. Itu ya berarti sekitar 100 ribuan lah. Sekali makan tuh biayanya mirip makan di mall-mall di kota di Indo lah. Oh, oke. Ya, jadi pertama kali mungkin merasa lumayan mahal di sini. Cuman makin lama makin terbiasa lah. Biasa ya? Ya karena ya nggak ada pilihan lain juga kan. Terus ini pun makanan di dalam kampus yang lebih murah. Kalau makan di luar kampus ada yang harganya setara, sekitar $4, $5 sekali makan. Ada juga yang jauh lebih tinggi lah, mungkin 10, 11, 15. Wah, iya. Ya. Pasti ya. Jadi sebenarnya ada aja option buat istilahnya lebih affordable lah. Lebih menghemat. Kalau di dalam kampus biasanya lumayan murah. Oh iya. Oke, baik sekali. Sebelum kita lanjut, tolong ya Michael, jangan menyambar kalau orang sedang berbicara. Maafkan kelancangan diri saya sendiri. Selanjutnya, bagaimana kondisi tinggal di Singapura? Apakah orang-orang Singapura tergolong ramah atau dingin sedingin sikapmu? Maksudnya Singaporean in general atau Singaporean kayak in general? In general. Yeah. I think kayaknya karena ya Singaporean itu, maksudnya Singapore is like an immigrant country lah, kayak gak ada orang Singapura tuh yang kayak natively ancestry lagi di Singapura gitu. Jadi kayak I think kayak biasanya sih mereka nggak gitu lihat ya, apalagi tapi biasanya mereka lumayan lihat race. Dan kayak kalau kita misalnya Chinese people, kayak in a sense kalau mereka nggak tahu kita, mereka pikir kita ya udah Chinese aja gitu, Singaporean biasa gitu loh. Oke. Ya, tapi kalau misalnya yang lain mungkin ada lihat, tapi aku nggak tahu lah seberapa ininya impactfulnya. Tapi I think because Singaporean ya maksudnya trying to be like international, like I think already become an international cities, so I think those Halo? Dari negara mana? I think sih nggak gitu. Kalau Singaporean in general,
nggak gimana ya, kayak tergantung orangnya juga, sama kayak di Indo kan. Di Indo kan ada orang yang ketus, ada orang yang ramah banget. Di sini menurut gua sama aja. Ada orang yang ramah, ada orang yang kayak lumayan main grumpy lah istilahnya. Itu Singaporean in general. Cuman kalau yang di dalam kampus yang gua ketemu mahasiswa itu biasanya mereka lebih ramah lah. Mungkin karena sama-sama mahasiswa juga kan. Menurut gue sih gitu. Dalam kampus biasanya orangnya lebih ramah gitu, lebih enak diajak bicara. Ya terus karena Singapura udah terbiasa juga kan mereka kan multiracial kan. Rasnya banyak kan. Jadi mereka udah terbiasa lihat macam-macam ras, ya dianggap sama aja gitu, nggak ada bedanya. Mungkin satu yang alasan mereka lihat ras kita itu paling cuman buat nentuin kira-kira bahasa apa nih yang kita pakai buat ngomong pertama kali. Contohnya kalau misalnya nih lu kelihatannya Chinese banget atau gimana, biasanya orang-orang yang ngerti Mandarin mereka langsung datang ke lu ngomongnya pakai Mandarin gitu. Cuman nggak selalu juga sih, kadang-kadang mereka Inggris gitu. Paling itu aja sih. Sisanya tuh mereka sama sekali nggak lihat perbedaan ras atau apa. Mengingat Singapura adalah negara yang sangat plural dengan banyak orang dari berbagai latar belakang, apakah karakteristik mereka jadi cenderung lebih berpikiran terbuka? Oke. Kalau soal ini mungkin gue nggak bisa ngomong banyak karena gue sendiri juga mungkin pengalamannya masih kurang ya. Kan gue kan lebih sering ngomong sama orang dalam kampus kan. Cuman menurut gue mereka lumayan open-minded sih. Termasuk mungkin hal-hal yang sensitif biasanya mereka ya oke-oke aja dibahas gitu. Kalau soal ras yang katanya lagi kan mereka udah terbiasa kan. Udah terbiasa ya? Ya. Nah, oke. Menurut gue sih lumayan open-minded. Lumayan bisa diajak bicara. Apalagi kalau misalnya lu udah lumayan kenal sama mereka gitu. Oke. Nah, kita sudah berbicara tentang kehidupan sehari-hari di Singapura. Sekarang, bidang pendidikan. Menurut Anda, apa 3 kata yang dapat menggambarkan pendidikan di Singapura? 3 kata ya? 3 kata. Mungkin boleh berhubungan, boleh tidak. Bagaimana? Kenapa? Boleh berhubungan, boleh tidak. Oke. Mungkin yang pertama praktikal, karena di sini di sini lumayan menekankan sisi praktek lah. Praktek, oke. Ya. Walaupun mungkin nggak semua universitas kayak gitu, cuman ya dibandingin Indonesia menurut aku lumayan praktek lumayan ditekankan juga karena kita juga banyak mata kuliah yang melibatkan praktek gitu. Cuman ya aku nggak bisa bandingin sama di Indonesia kan, karena kan gue kan nggak kuliah di Indonesia, jadi gue nggak tahu persis juga kondisi di Indo gimana. Cuman menurut gue di sini lumayan praktis gitu lah. Berarti mereka lebih banyak teori daripada prakteknya gitu, atau setara aja antara dua ini gitu? Kalau gue nggak bisa langsung bandingin sama Indo gimana, karena kan gue ya nggak kuliah di Indo. Gue kan nggak tahu kan di Indo gimana. Cuman menurut gue personally di sini lumayan banyak prakteknya. Apalagi kalau misalnya lu inisiatif cari sendiri gitu. Ya contohnya klub-klub, karena klub-klub di Singapura ada klub yang hubungan sama akademis, ada yang enggak gitu. Lebih kalau di sini tuh lebih fleksibel tapi with responsibility lah. Jadi lebih tepatnya adalah kalau Indo ada attendance ya kan. Terus habis itu Sorry, boleh diulang tadi? Mata kuliahnya nggak bisa. Sedangkan kalau di sini kita tuh bisa belajar apa yang kita mau, in a sense, maksudnya dia udah ada. Jadi kurikulumnya tuh lucu lah, maksudnya unik gitu. Kalau di Indo kan cuma yang kayak, kamu ada mata kuliah ini udah dijabarin. Tinggal paling milihnya, semester 1 atau 2. Atau mungkin kayak, ya pokoknya nggak bisa milih, in a sense, udah terdaftar gitu. Ini yang harus dipenuhi udah. Tapi kalau di sini ada pelajaran yang memang kita harus penuhi, yang kayak istilahnya kita bilangnya core modules. Tapi ada juga
yang misalnya namanya prescribed elective sama unrestricted elective gitu. Jadi kalau prescribed elective tuh kayak mata kuliah umum, tapi mata kuliah umumnya tuh bisa milih. Oke. Jadi dia tuh cuma tentuin, misalnya ada namanya kita ngomongnya sih general elective requirement. Ada yang intinya, yang core-nya, yang emang harus ambil, mata kuliah umum yang harus kita ambil. Ada juga yang kita boleh memilih, tapi dia tentuin istilahnya tuh kayak tipe kategorinya gitu loh. Kayak misalnya kita ambil jadi bisnis. Jadi kita mesti ngambil setidaknya. Halo, mohon maaf. Sepertinya modul bisnis. Mau apa aja bisnis. Oke. Terus kalau unrestricted elective, ini tuh SKS yang kita boleh milih apa aja yang kita suka. Oke, begitu ya. Jadi ada dialokasikan. Nah, SKS ini tuh untuk kalian belajar apa yang kalian mau di luar dari major kalian. Jadi kayak misalnya aku chemistry, tapi aku misalnya ya mau belajar tentang psikologi gitu, boleh ambil gitu. Boleh aja gitu. Wah, ekologi. Menarik, boleh ya. Baru mau ada di Indonesia kayak gitu. Baru kayak ini tahun ini. Gitu ya. Boleh. Ya itu bagus lah. Jadi maksudnya kita nggak cuma fokus ke yaudah major ini aja, tapi kita nggak tahu pengetahuan yang lain. Oh iya. Sobat pendidikan, mohon maaf atas koneksi yang bahlul tadi. Kata-kata hari ini yang Anda lewatkan tadi adalah attendance dan mata kuliahnya harus milih. Oke, lanjut. Ya, baik sekali. Tidak terasa kita sudah di pertanyaan akhir ya. Ini sebenarnya terdiri dari 2 pertanyaan. Apa tipsnya jika mau berkuliah di Singapura? Dan apakah saat kalian memutuskan untuk kuliah di Singapura memakai bantuan seperti konsultan pendidikan atau agensi pendidikan atau tempat les semacamnya? Oke, jadi gue ngomong pengalaman gue sendiri aja. Jadi sebelum kita masuk ke NTU, kita ada tes masuk. Tes masuknya itu dia tes pelajaran-pelajaran yang berhubungan sama nanti jurusan lu lah. Contohnya kalau misalnya jurusannya berhubungan sama engineering, nanti bakal ada tes kayak matematika, bakal ada fisika, ada Inggris, ya gitu. Nah itu tesnya itu sebetulnya materinya A level ya, atau enggak untuk beberapa jurusan AO level. Nah itu beda sama materi di Indo. Yang terakhir kali yang gue tahu materi Indo gimana. Jadi kita itu mesti belajar materi untuk A level gitu. Biasanya itu orang ikut les khusus persiapan gini lah. Ada banyak. Cuman ada juga orang yang belajar sendiri otodidak, cuma baca buku, kerjain soal, bisa juga. Karena ada beberapa orang yang lolos di sini tanpa les sama sekali. Personally waktu itu gue ikut les, karena menurut gue lumayan ngebantu, dan waktu itu gue lumayan in a hurry juga. Ya, makanya butuh les lah buat persiapan. Jadi kalau misalnya mau datang ke sini, kalau misalnya universitas kayak NTU atau nggak mungkin NUS, National University of Singapore, nah itu butuh persiapan buat tes masuknya. Oke. Nah itu soal tes masuk sih. Terus kalau soal tips lain, mungkin menurut gue sih, mungkin sebelum kesini ya punya goal in mind aja. Maksudnya apa ya? Udah kepikiran kira-kira ntar di sini mau ngapain aja gitu. Ya nggak usah sampai jauh-jauh banget, nggak usah sampai mikir ntar kerjanya gimana, ntar berkeluarga gimana gitu. Maksud gue itu kalau pengen datang ke sini udah harus lumayan kepikiran lah, misalnya mau ngapain gitu ya. Kira-kira mau jurusan apa ya. Kenapa ke Singapura kalau misalnya masih bimbing gitu kan? Kan alasan ke Singapura kan mungkin pengen cari univ yang opportunity oke lah, atau enggak mungkin selain NTU juga ada sekolah-sekolah lain yang misalnya khusus buat bisnis. Misalnya di sini ada yang namanya SMU itu, Singapore Management University gitu. Kalau misalnya udah kepikiran dari awal, gue mau belajar bisnis nih, terus gue pengen coba belajar di luar negeri, nah itu oke lah. Jadi menurut gue mungkin have a goal in mind aja,
nggak usah jauh-jauh, maksudnya goal dalam goal dalam akademik lah gitu. Maksudnya pengen belajar apa atau nggak pengen ngedalamin apa gitu. Terus maybe boleh juga kalau misalnya pengen ngerasain gimana sih ke luar negeri gitu, nah itu boleh juga. Kalau aku sih simple aja sih, kayak pasti perlu preparation karena tadi kan Adrian juga udah bilang kita harus istilahnya tuh catch up gitu. Karena A-level tuh setauku adalah, jadi katanya sih yang aku dengar kurikulum Indonesia SMA itu kalau kamu lulus, itu tuh pengetahuan kamu tuh masih 2/3-nya A-level. Jadi sepertiganya tuh kamu harus catch up lah. Karena A-level tuh lumayan rigorous tuh lumayan dalam lah, detail. Jadi kadang ada yang kita nggak dapat di Indo gitu. Jadi emang harus catch up. Ya mau les, mau belajar sendiri ya itu it's up to you gitu. Tapi ya kalau aku sih personally aku les juga. Dan ya goal in mind also. Dan juga ya harus ya namanya juga kita ke luar negeri. I think kadang ya orang-orang tuh suka lihat cuma sisi glamornya doang kadang. Kayak ke luar negeri keren gitu. Tapi sebenarnya itu cuma ya segelintir orang lah yang bisa seperti itu. Cuma sedikit doang ya. Apalagi dari pengalaman apalagi merantau gitulah. Jadi maksudnya harus prepare mentally juga bahwa pasti ada challenges gitu. Bukannya maksudnya nakut-nakutin, tapi pasti ya maksudnya setiap tempat pasti ada challenges-nya gitu. Tapi kalau misalnya dibandingkan kuliah di Indo sama kuliah di Singapura, pasti challenges-nya lebih banyak lah kalau di Singapura di luar negeri. Iya, Karena pasti. kan harus adapt, gak jauh dari rumah gitu kan. Terus juga ketemu orang yang baru, yang mungkin values-nya baru gitu kan, cara pandang, lifestyle juga baru. Gitu. Jadi ya, I think you need to also mentally like prepare yourself gitu. Dan juga ya selalu ingat aja kalau emang tujuannya untuk sekolah ya tujuannya untuk sekolah. Jangan ya kadang soalnya kan ada mungkin beberapa anak yang sekolah tapi jadinya main-main, maksudnya ya berjauh-jauh ke luar negeri ya dipergunakanlah waktu dengan baik. Iya, dipergunakan waktu dengan baik. Itu sih itu aja. Untuk pergaulan terbuka aja. Kan orang-orang di sini kan lumayan kan. Iya, maksudnya di sini tuh banyak orang Indo, jadi kadang-kadang tuh mungkin kita kayak lupa kalau ada orang internasional juga. Kadang-kadang kita lupa, ada banyak teman Indo ngapain temenan sama orang-orang luar negeri kan gitu kan. Iya. Cuma menurut gua kita tetap harus bergaul lah sama orang-orang internasional lah. Kan ya satu koneksi kan, mungkin kadang-kadang ada opportunity atau apa ya who knows gitu kan. Nah, iya benar banget. Tapi ya jangan lupa bergaul sama orang-orang internasional juga. Ya. Iya, gitu. Ya, kita udah kesini ya udah loh gitu. Nanti juga setelah kita lulus kan kita bakalan kerja sama orang-orang ini. Jadi kan mungkin in a way di Univ itu salah satu cara buat latihan lah. Gimana cara komunikasi, bikin relasi sama orang-orang sini. Iya. Demikian Sobat Pendidikan, obrolan saya, diri saya sendiri, dan kedua teman saya Janet dan Andrian. Bagaimana? Jika kalian suka podcast ini, jangan lupa like, follow, dan nantikan terus episode baru Pi setiap Selasa hanya di SoundCloud dan mungkin nanti di YouTube juga. Let's go on the journey!